Halo semuanya, nama saya Puspita Sarikarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teks editorial. Nah, sebelum kita ke pembahasan yang lebih lanjut, kita perlu tahu dulu nih apa itu teks editorial. Nah, teks editorial sendiri adalah sebuah artikel dalam surat kabar yang merupakan pendapat atau pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa yang aktual atau sedang menjadi perbincangan hangat pada saat surat kabar tersebut diterbitkan. Nah, isu atau masalah aktual itu dapat berupa politik, sosial, maupun masalah ekonomi yang berkaitan dengan politik. Nah, teks editorial juga merupakan opini atau pendapat yang ditulis oleh redaksi sebuah media terhadap isu aktual di masyarakat. Nah, opini yang ditulis oleh redaksi ini dianggap sebagai pandangan resmi suatu penerbit atau media terhadap suatu isu yang aktual. Nah, walaupun teks editorial ini merupakan sebuah opini atau pendapat, tapi tetap saja dalam penulisannya ini tidak bisa sembarangan. Jadi tetap harus didukung dengan data-data atau fakta yang terbukti kebenarannya dan argumentasi yang logis tentunya. Nah, struktur teks editorial sendiri itu ada 3. Yang pertama adalah pernyataan pendapat atau tesis, yang kedua adalah argumentasi, dan yang terakhir adalah penegasan ulang. Nah, pernyataan pendapat atau tesis ini yaitu bagian yang berisi sudut pandang penulis tentang masalah yang sedang dibahas, biasanya berisi sebuah teori yang akan diperkuat oleh argumen. Nah, selanjutnya argumentasi. Nah, argumentasi ini merupakan alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan dalam tesis. Nah, argumentasi yang diberikan ini dapat berupa pertanyaan umum atau data hasil penelitian, pernyataan para ahli, maupun fakta-fakta berdasarkan referensi yang bisa dipercaya. Nah, selanjutnya adalah penegasan ulang atau yang terakhir dari struktur teks editorial ini. Nah, penegasan ulang merupakan bagian yang berisi penegasan ulang pendapat yang didukung oleh fakta di bagian argumentasi untuk memperkuat atau menegaskan. Nah, pada dasarnya kan penegasan ulang ini hampir sama dengan kesimpulan ya. Jadi biasanya selalu berada di bagian akhir teks. Selanjutnya ada kalimat fakta dan opini dalam teks editorial. Nah, pengertian fakta sendiri adalah segala sesuatu yang dapat dibuktikan kebenarannya atau jadi yang berdasarkan dengan data-data yang ada gitu, yang memang benar-benar terjadi. Nah, sedangkan opini adalah segala sesuatu yang belum tentu benar dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi hanya pendapat kita saja, belum tentu itu benar-benar terjadi atau benar-benar berdasarkan fakta yang ada. Seperti itu ya. Nah, contoh dari kalimat fakta ini misalnya, tadi malam terjadi kecelakaan di persimpangan jalan dan menewaskan 2 orang. Nah, itu kan fakta ya, jadi bukan pendapat dari kita, itu memang benar-benar terjadi tadi malam gitu. Nah, sedangkan kalimat opini itu merupakan kalimat yang berdasarkan pendapat kita aja. Contohnya misalnya, menurutku rendang adalah makanan paling enak di dunia. Nah, kenapa itu dikategorikan dalam kalimat opini? Karena belum tentu si pembaca berpikiran atau merasakan hal yang sama dengan kita. Belum tentu menurut si pembaca rendang merupakan makanan paling enak di dunia juga. Jadi perbedaan fakta dan opini itu. Kalau fakta yang memang benar-benar terbukti kebenarannya berdasarkan data-data yang ada, sedangkan opini menurut pendapat kita pribadi aja. Nah, perbedaan lainnya antara fakta dan opini yaitu kalau fakta itu sudah tidak bisa terbantahkan ya. Jadi memang sudah tidak bisa diganggu-gugat karena memang itu yang sebenarnya terjadi. Sedangkan opini itu masih dapat diperdebatkan. Jadi masih ada pro dan kontranya. Dan juga akan timbul berbagai pendapat yang sifatnya subjektif. Kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks editorial ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kaidah kebahasaan teks prosedur kompleks ya. Jadi masih ada persamaan antara keduanya, yaitu sama-sama menggunakan verba material. Nah, yang pertama adalah adverbia.
adverbia itu apa sih? Nah, adverbia itu merupakan kata yang menerangkan atau menjelaskan kata kerja, kata sifat, kata bilangan, akan tetapi tidak menerangkan kata benda dan kata ganti nama. Nah, adverbia sendiri bertujuan agar pembaca meyakini teks yang dibahas dengan menggunakan kata keterangan seperti selalu, sering, biasanya, kadang-kadang, jarang, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada konjungsi. Konjungsi itu apa sih? Nah, jadi konjungsi itu adalah kata yang menghubungkan kata-kata, frasa-frasa, klausa-klausa, atau kalimat-kalimat dan paragraf dalam sebuah wacana atau teks. Nah, konjungsi itu singkatnya kata penghubung, seperti dan, bahkan, atau, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada verba atau kata kerja. Nah, verba itu apa sih? Nah, verba adalah kata yang menyatakan perbuatan atau aksi yang dilakukan oleh subjek. Jenis verba yang digunakan dalam teks editorial ini sebenarnya ada 3. Yang pertama adalah verba material, kedua verba rasional, dan yang ketiga adalah verba mental. Oke, kita bahas yang pertama dulu ya, yaitu verba material. Nah, verba material itu kata kerja yang menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Contohnya seperti menulis, menyapu, membaca, berlari, bermain, mencuci, dan lain sebagainya ya. Kemudian ada verba rasional, yaitu kata kerja yang berfungsi sebagai penghubung antara subjek dan pelengkap, atau verba yang menunjukkan hubungan intensitas dan milik gitu. Contohnya itu ada ialah, adalah, yaitu, yakni, dan sebagainya gitu ya. Ketiga itu ada verba mental. Verba mental adalah kata kerja yang menerangkan persepsi, afeksi, dan kognisi. Oke, yang pertama itu verba persepsi. Verba persepsi itu apa sih? Nah, verba persepsi itu adalah kata kerja yang berkaitan dengan panca indera ya. Contohnya melihat, mendengar, dan mencium. Kedua itu ada verba afeksi. Nah, verba afeksi ini adalah kata kerja yang berkaitan dengan perasaan psikologi seseorang. Contohnya itu marah, sedih, khawatir, gelisah, senang, dan sebagainya. Nah, yang terakhir ada verba kognisi. Nah, verba kognisi adalah kata kerja yang berkaitan dengan proses memahami sesuatu. Contohnya itu ada berpikir, mengerti, memahami, memikirkan, dan lain sebagainya. Nah, yang seperti itu dikategorikan dalam verba kognisi. Nah, kaidah kebahasaan teks editorial ini tergolong ke dalam kaidah kebahasaan yang berciri bahasa jurnalistik. Nah, ciri dari bahasa jurnalistik teks editorial itu yang pertama adalah penggunaan kalimat retoris. Nah, kalimat retoris itu adalah kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk mendapat jawabannya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dimaksudkan agar pembaca merenungkan masalah-masalah yang dipertanyakan tersebut, sehingga tergugah untuk berbuat sesuatu atau minimal berubah pandangannya terhadap isu yang dibahas. Jadi intinya, ringkasnya itu penggunaan kalimat retoris itu adalah kalimat pertanyaan yang sebenarnya tuh nggak perlu dijawab lagi gitu. Terus yang kedua adalah menggunakan kata-kata populer sehingga mudah bagi khalayak untuk mencernanya. Nah, tujuannya juga supaya kita ini pembaca tuh merasa rileks ya, walaupun sebenarnya topik yang dibahas itu sedang serius gitu. Nah, yang ketiga adalah menggunakan kata ganti petunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal lainnya yang menjadi fokus ulasan. Nah, dan yang keempat atau yang terakhir itu ada banyaknya penggunaan konjungsi kausalitas. Seperti sebab, karena, oleh sebab itu. Nah, hal ini terkait dengan penggunaan sejumlah argumen yang dikemukakan redaktur berkenaan dengan masalah yang dikupasnya. Nah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan mengenai teks editorial pada kesempatan kali ini. Semoga video kali ini bisa menambah wawasan atau pengetahuan kalian yang menonton video ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa.